Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sampai kita bisa bertemu di majelis ilmu, yakni di dalam mata kuliah Sejarah Islam Nusantara. Dan yang kedua, marilah kita junjung kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati para dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al-Aqidah Al-Hashimiyah, dan saya hormati Ibu dosen pengampu atas mata kuliah Sejarah Islam Nusantara, yakni Ibu Lesi Mariani, SPDI MHUM. Dan yang saya banggakan para mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah Al-Hashimiyah. Di sini saya selaku kelompok 17 akan membahas sedikit tentang tokoh intelektual Nusantara dari mata kuliah Sejarah Islam Nusantara. Sebagai penerus bangsa, sepatutnya kita mengetahui tentang sejarah para tokoh intelektual sekaligus ulama di negeri ini. Dan banyak dari ulama Nusantara yang berhubungan langsung dengan ulama Timur Tengah, yang akan dibahas insya Allah di dalam bab ini. Kita juga akan mengetahui bagaimana perjalanan para tokoh intelektual hingga bisa berhubungan dengan tokoh atau ulama. Untuk mengetahui ulama intelektual Nusantara, penulis akan memberikan sedikit biografi. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit biografi dan sedikit perjalanan para tokoh intelektual Nusantara. Saya akan membahas dua tokoh intelektual Nusantara. Yang pertama ialah Syekh Muhammad Yusuf Al-Maqassari dari biografi dan perjalanannya. Dan yang kedua, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Langsung beranjak ke pembahasan, yakni biografi Syekh Muhammad Yusuf Al-Maqassari. Syekh Muhammad Yusuf Al-Maqassari ialah salah satu ulama intelektual Nusantara yang berasal dari Sulawesi. Nama asli beliau ialah Syekh Muhammad Yusuf bin Abdullah Al-Mahasin At-Taj Al-Khulwati Al-Maqassari. Dan beliau juga dikenal di Sulawesi dengan sebutan Tuanta Salamaka Rigua, yang berarti guru kami yang agung dari Gua. Syekh Muhammad Yusuf lahir di Gua pada tanggal 3 bulan Juli tahun 1627 dan wafat di Cape Town pada tahun 1699 pada usia 72 tahun. Syekh Yusuf Al-Maqassari belajar pertama membaca Al-Quran dengan seorang guru, yakni bernama Daengri Tasamang. Kemudian ia belajar juga pelajaran bahasa Arab, fikih, tauhid dan tasawuf dengan Said Ba'alawi, seorang dai Arab yang tinggal di Bontoala. Ketika dia berusia 15 tahun, ia melanjutkan perjalanannya di Jikoang, kemudian belajar dengan Jalaluddin Al-Aidid, seorang guru keliling di Aceh, tapi menetapnya di Jikoang. Dengan demikian, pada masa Al-Maqassari dilahirkan, Islam tengah menanamkan akar lebih kuat di Sulawesi Selatan.
Menjelang dasawarsa ketiga abad ke-17, para penguasa yang baru masuk Islam itu melakukan usaha-usaha menerjemahkan beberapa doktrin-doktrin syariat ke dalam organisasi sosiopolitik dalam kerajaan-kerajaan mereka. Ketika kembali ke Cikuang, Al-Maqasari menikah dengan putri Sultan Gua ad-Din yang juga dikenal di wilayah itu sebagai Mangarangi Daeng Maurabia. Kemudian Al-Maqasari meninggalkan Makassar menuju Arab pada Rajab tahun 1054 Masehi atau September 1644 Hijriah. Perlu dicatat, Makassar adalah sebuah pelabuhan penting di bagian timur Nusantara, dan sejak paruh kedua abad ke-15, kota itu sering didatangi para pedagang Melayu Indonesia dan pedagang-pedagang asing. Kemudian lanjut ke pembahasan perjalanan Syekh Muhammad Yusuf Al-Maqasari. Dengan mengikuti rute perdagangan interinsuler, Al-Maqasari berangkat menuju Aceh. Nah, diriwayatkan sementara dia berada di Banten, dia telah mendengar Al-Raniri dan bermaksud belajar kepadanya. Salah satu guru Al-Maqasari di Yaman ialah Sayyid Ali Az-Zabidi atau Ali bin Abu Bakar. Al-Maqasari tidak memberitahukan tentang tahun persinggahannya di Yaman. Mungkin butuh beberapa tahun sebelum ia melanjutkan perjalanannya menuju Mekah dan Madinah. Dan masa studinya di Mekah dan Madinah bersamaan dengan masa studi Asingkili. Asingkili salah satu tokoh juga di Indonesia yang terkenal sama seperti Al-Maqasari. Tidak seperti Asingkili langsung pulang ke wilayah Melayu Indonesia setelah belajar di Yaman, Haramain. Namun Al-Maqasari itu lanjut perjalanannya ke Damaskus. Kemudian setelah dari Damaskus, Al-Maqasari dikatakan melanjutkan perjalanannya ke Istanbul, Turki. Al-Maqasari telah mulai mengajar. Seperti biasa diduga, kebanyakan muridnya berasal dari wilayah Melayu Indonesia. Banyak murid Al-Maqasari itu dari Melayu Indonesia, baik dari kalangan jamaah haji ataupun di daerah Jawa di Haramain. Al-Maqasari melewatkan antara 20 sampai 20 tahun dalam perjalanan menuntut ilmu. Jadi Al-Maqasari itu perjalanannya menuntut ilmu sekitar 20 sampai 28 tahun. Pindah dari satu negara ke negara lain, terlebih tepatnya negara-negara Timur Tengah, untuk mencari ilmu agama dan memperdalam. Kemudian lanjut ke pembahasan biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir pada malam Kamis pukul 3 dini hari tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Masehi. Waktu kecil bernama Muhammad Ja'far, dan ketika remaja diberi nama Muhammad Arsyad. Ayahnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ialah Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Mereka hidup pada masa pemerintahan Sultan Hamidullah atau Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah. Menurut cucunya Muhammad Khotib bin Pangeran Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsyad, ayah Syekh Arsyad berasal dari Hindi yang menetap di kampung Lok Gabang sampai akhir hayatnya. Dalam menyampaikan ilmunya, dalam mengajar, Syekh Muhammad Arsyad mempunyai 3 metode. Nah, ketiga metode itu satu sama lain saling menunjang. Selain dengan cara bilhal, yakni keteladanan yang direfleksikan dalam tingkah laku, gerak-gerik dan tutur kata sehari-hari yang disaksikan langsung oleh murid-muridnya, Syekh Muhammad Arsyad juga memberikan pengajaran dengan cara bil lisan dan bil kitabah, dengan ucapan dan dengan tulisan. Metode dengan tulisan
mengadakan pengajaran dan pengajian yang bisa disaksikan diikuti siapa saja, baik keluarga, kerabat, sahabat, maupun handai taulan. Sedangkan metode bil kitabah menggunakan bakatnya di bidang tulis-menulis. Dari bakat tulis-menulisnya dah lahir kitab-kitab yang menjadi pegangan umat. Jadi Syekh Muhammad Arsyad ada keterampilan di dalam menulis kitab. Banyak karangan-karangan dari Syekh Muhammad Arsyad yang ditinggalkannya untuk penerus dan jadi pegangan umat-umat Islam pada zaman itu dan pada saat ini. Kemudian Syekh Muhammad Arsyad tutup usia pada tahun 1812 Masehi di usia 105 tahun. Karya-karyanya antara lain Sabilul Muhtadin, Tuhfat Ar-Raghibin, Al-Qaul Al-Mukhtasar, di samping kitab Usuluddin, Tasawuf, Nikah, Faraid, dan kitab Hasyiyah Fathul Jawad. Dan karyanya yang paling monumental adalah kitab Sabilul Muhtadin yang masyhur hingga saat ini. Yang kemasyhurannya tidak sebatas di daerah Kalimantan dan Nusantara, akan tetapi sampai juga ke Malaysia, Brunei, dan Patani. Patani itu Thailand Selatan. Nah, yang terakhir ialah pembahasan tentang perjalanan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di dalam pengembaraannya mencari ilmu di kalangan umat Islam di Kalimantan Selatan, mengenal adanya 4 serangkai, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdus Somad dari Palembang, Al-Palembani, Sumatera Selatan, dan Syekh Abdurrahman Misri dari Betawi, serta Syekh Wahab Bugis dari Sulawesi Selatan. Sejarawan Islam Asaluddin Antasari Banjarmasin, Humaydi juga menyarikan hasil riset mengenai jejak dakwah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang populer dengan gelar Datuk Kalampayan di tanah Betawi. Diperkirakan waktu pulangnya Datuk Kalampayan dari Haromain itu terjadi pada tahun 1770. Saat itu beliau singgah sebentar di kediaman teman seperguruannya, yakni Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi, yang merupakan kakek dari Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya, yang makamnya sekarang ada di Klender. Saat tiba di Batavia, ulama besar Tanah Banjar ini sambut sukacita oleh para alim ulama dan masyarakat Betawi. Sambutan pun hangat pun dilakoni ulama besar Betawi Syekh Abdul Qohar. Jadi sambutan-sambutan ketika ulama datang kepada ulama lain itu memang dilakukan dari dulu. Dan contoh kayak menyambutnya dengan acara atau apapun itu dilakukan dari ulama-ulama terdahulu. Karena ulama-ulama terdahulu itu benar-benar tawadu dan akhlaknya benar-benar diperhitungkan. Masyarakat Betawi pun percaya dengan apa yang ditunjukkan Datuk Kalampayan. Karena Syekh Muhammad Arsyad ini rupanya didengar Gubernur Jenderal Hindia Belanda Petrus Albertus van der. Karena ketika itu kejadian itu menjadi buah bibir di Batavia. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, para tokoh intelektual tersebut mencari ilmu bukan hanya di negeri Indonesia saja, tetapi mereka menuntut ilmu hingga ke negeri-negeri yang berada di Timur Tengah. Dan para tokoh intelektual ini, mereka memberikan pemikiran-pemikirannya yang begitu dahsyat, yang begitu bagus, serta karangan-karangannya terkhusus untuk ilmu agama sendiri untuk para penerus mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan ada sedikit manfaat untuk para pendengar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.